Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ngatini Channel Lala Masakan Sederhana. Teman-teman, hari ini saya mau masak kailan, cah jamur, dan ayam ya teman-teman. Dan saya akan lanjut masak lauknya, yaitu perkedel kentang ekonomis. Kenapa ekonomis? Karena saya tidak menggunakan daging apapun ya teman-teman, baik sapi maupun ayam ya teman-teman. Untuk cah kailannya juga saya hanya menggunakan ayam dan jamur. Seperti biasa, saya menggunakan bahan-bahan dan bumbu-bumbu seadanya dan dengan proses yang sangat sederhana supaya mudah dipahami oleh teman-teman di luar sana, dan saya berharap teman-teman segera bisa mempraktekannya untuk menu tambahan keluarga tercinta di rumah ya teman-teman. Begitu juga dengan pembuatan perkedel yang sangat simple. Pengen tahu bagaimana cara saya bikin sayur kailan, cah jamur, dan ayam dan perkedel ekonomis? Yuk ikutin prosesnya sampai selesai ya teman-teman. Di sini saya sudah siapkan bumbu-bumbunya, ada bawang putih cincang, saus tiram, kemudian ada micin jamur atau totole, dan kemudian ada lada, ada kecap asin dan jamur ya teman-teman. Kemudian untuk sayurnya ini saya sudah siangin, sudah saya cuci dan saya akan rebus. Ini air sudah mendidih dan saya sudah bubuin garam ya teman-teman seperti biasa. Maka saya akan masukkan ini kailannya, tadi saya beli tukang sayur seharga 10.000 ya teman-teman. Ini bagus banget kailannya, muda dan segar ya teman-teman. Seperti biasa saya akan rebus sampai matang, bukan hanya setengah matang ya teman-teman, ini sampai matang. Karena kalian itu mempunyai tekstur daun yang tebal, jadi kalau tidak matang itu alot ya teman-teman, atau susah digigit, apalagi buat saya yang sudah tua, atau buat anak kecil juga akan mengalami kesulitan untuk mengunyah kailan sampai halus kalau tidak direbus sampai matang ya teman-teman. Ini warnanya walaupun sudah matang, dia tetap hijau seperti ini ya teman-teman. Kailan itu sekelas dengan kol atau brokoli ya teman-teman. Nah ini sudah matang, saya akan masukkan ke dalam air es. Ini air esnya dan ada es batunya juga. Tujuannya adalah untuk menghentikan proses masak supaya memang hanya seperti ini saya mau masaknya. Jadi kalau tidak dimasukkan ke es batu atau air es, dia akan lonyot dan warnanya juga akan berubah menjadi kecoklatan. Kemudian di sini saya sudah siapkan juga ada daging ayam yang sudah saya cuci bersih dan saya akan goreng sampai kering. Ini nanti untuk tambahan sayur kailannya ya teman-teman. Kenapa digoreng? Supaya tidak amis dan untuk rasanya juga lebih enak ya teman-teman kalau sudah digoreng seperti ini. Nah itu sudah matang, saya akan angkat. Ini nanti ayamnya saya akan potong-potong ya teman-teman. Kemudian di sini saya sudah siapkan kuali juga untuk menumis bumbu-bumbunya. Terlebih dahulu saya akan masukkan bawang putih ya teman-teman. Di sini saya menggunakan bawang putihnya cukup banyak supaya lebih wangi aja ya teman-teman. Nah seperti ini saya akan tumis sampai harum dan sampai kecoklatan ya teman-teman. Ini saya menggunakan bawang putih cutting ya teman-teman, karena bawang putih itu ada dua macam, satu cutting, satu yang biasa. Kalau bawang putih cutting itu yang biasanya dijualnya sudah lepas-lepas, walaupun tadinya juga berupa bungkul-bungkul ya teman-teman, tapi mungkin untuk membedakan antara cutting dan yang biasa, jadi dijualnya sudah terpisah kalau bawang cutting, karena ini aromanya lebih harum ya teman-teman.
Kemudian ini jamur saya masukkan ya teman-teman. Ini jamurnya terserah teman-teman, boleh menggunakan jamur apa aja ya. Kemudian ini daging ayam yang sudah saya iris-iris tipis dan lebar seperti ini. Daging ayam itu harum ya teman-teman. Nah ini saya akan masukkan kaldu ayam ya teman-teman, karena saya sudah seperti biasa saya tuh selalu menyimpan kaldu ayam di dalam kulkas, di freezer, untuk membuat kuah-kuah seperti ini. Ini kecap asin dan lada bubuk saya masukkan, kemudian menyusul saus tiram dan penyedap rasa. Di sini saya tidak menggunakan garam lagi ya teman-teman, karena dengan takaran sayur dan bumbu ini saya sudah yakin asinnya pas. Karena untuk saus tiramnya kan juga sudah asin. Kemudian untuk penyedap rasanya juga asin, dan saya tambahkan lagi kecap manis, kecap asin ya teman-teman. Ini saya tambahkan minyak wijen ya teman-teman. Ini hanya jika ada aja. Kemudian saya tambahkan lagi gula pasir. Teman-teman boleh menambahkan kecap manis, tidak harus gula pasir, supaya rasanya seimbang ya teman-teman, tidak hanya asin dan gurih tapi ada sedikit manis. Nah ini kuahnya sudah kental. Jika teman-teman mempunyai sagu, boleh ditambahkan dengan cairan sagu ya teman-teman, supaya kental gitu. Kemudian di sini saya akan masukkan sayurnya ya teman-teman. Buat teman-teman yang sudah mendukung channel saya sampai saat ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang baru menemukan channel saya mohon dukungannya berupa like, comment, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya ya teman-teman. Dan jika dirasa bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke media sosial yang teman-teman miliki. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Ini harum banget teman-teman, harum minyak wijen, juga harum bawang putihnya tuh bikin lapar. Nah ini sudah matang, saya akan siapkan piring sajinya. Teman-teman wajib coba ya. Saya ulangin lagi, untuk daging terserah teman-teman mau menggunakan daging ayam, daging sapi, atau menggunakan seafood seperti udang atau cumi, atau teman-teman juga boleh menambahkan kerang ya teman-teman, bisa pakai kerang juga. Bakso ikan, bakso sapi gitu. Jadi selera teman-teman aja ya. Kalau ini saya menggunakan daging ayam dan jamur aja, tidak menggunakan bahan yang lainnya karena memang saya di kulkas hanya ada itu. Nah ini teman-teman, jika ada sagu atau tepung maizena, boleh ditambahkan cairan sagu atau maizena ya teman-teman. Kalau kental gitu kayaknya lebih enak ya teman-teman. Kemudian saya akan lanjut masak perkedel kentang ya teman-teman. Ini kentang sudah saya kupas sebanyak 500 gram. Ini sudah saya potong-potong seperti ini. Kemudian untuk bumbunya simpel banget, cuman ada penyedap rasa, lada, dan garam ya teman-teman. Kemudian ini bawang putih, cuman bawang putihnya nanti saya akan goreng dulu sampai kering bersama dengan kentang. Saya akan goreng nanti, tapi saya akan goreng dulu nih kentangnya sampai matang, baru nanti saya akan masukkan bawang putihnya ya teman-teman. Sebenarnya kalau bareng sekalian dengan kentang, nanti bawang putihnya
keburu angus ya teman-teman. Sebenarnya sih bisa aja bawang putihnya setelah angus, sebelum angus kita angkat, atau sebelum kentangnya matang kita angkat bawang putihnya, tapi ribet. Tapi kalau dimasukinnya nanti setelah kentangnya sudah mau matang baru bawang putih masuk, itu tuh kita ngangkatnya bersamaan. Karena apa? Karena nanti itu bawang putihnya juga diulek bersama kentang ya teman-teman. Ini bawang putih saya masukkan. Untuk bawang putih teman-teman sesuaikan dengan seberapa banyak kentang yang teman-teman siapkan ya. Kalau 1 kilo ya teman-teman boleh tambahkan menjadi 6 ataupun menjadi berapa gitu ya, saya teman-teman aja. Nah ini sudah matang kentangnya, saya akan angkat ya teman-teman. Tidak usah terlalu kering untuk kentangnya, karena nanti juga saya akan ulek kan. Nah ini bawang putihnya seperti ini. Aromanya beda ya teman-teman, digoreng dulu sama mentah-mentah begitu diulek tuh di dalam perkedelnya nanti itu aromanya beda, lebih wangi yang sudah digoreng seperti ini. Nah ini sekarang saya proses ngulek kentangnya, ulek sampai halus. Jika teman-teman mempunyai kornet atau mempunyai daging sapi giling atau daging ayam giling, boleh ditambahkan ya teman-teman. Atau bisa juga menggunakan ati yang dipotong-potong atau ampla yang dipotong-potong ditambahkan, seperti kayak perkedel di warung makan Padang ya teman-teman, atau rumah makan Padang. Biasanya dicampurin dengan ampla ya teman-teman, ati dan ampla gitu, bukannya kornet. Nah ini saya tambahkan penyedap rasanya ya teman-teman. Kemudian ini saya tambahkan lada dan garamnya. Nah ini sudah halus. Ini saya akan tambahkan seledri ya teman-teman. Dan tadi sebenarnya saya tambahkan juga daun bawang tapi sedikit. Ini kembali lagi ulek sampai aduk sampai rata. Jika teman-teman mau cobain atau tes rasa boleh silakan. Nah di sini saya menggorengnya hanya menggunakan putih telurnya aja ya teman-teman, seperti ini, hanya putih telurnya. Nah ini untuk kuningnya saya tidak pakai. Ini minyak sudah saya siapkan. Nah saya akan mulai menggoreng. Jika teman-teman pengen rapi, nanti setelah diangkat itu putih telurnya yang melebar-melebar itu boleh teman-teman guntingin ya supaya rapi, jadi bulatnya kelihatan gitu, boleh digunting. Nah ini seperti ini. Walaupun tidak menggunakan daging, perkedel ini tidak mengurangi rasa enaknya ya teman-teman, tetap aja enak, gurih. Apalagi ditambahkan dengan daging ya teman-teman. Makanya disebut perkedel kentang ekonomis ya, seperti ini, tidak menggunakan daging apapun. Nah ini saya akan angkat karena sudah matang ya teman-teman. Sebenarnya sih sudah matang ya, cuman kalau tidak digoreng lagi kan bagaimana, jadi digoreng lagi seperti ini. Kenapa saya tidak menggunakan kuning telur? Karena kalau pakai kuning telur itu minyaknya berbusa ya teman-teman. Nah terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba di rumah untuk menu tambahan untuk masak keluarga tercinta di rumah. Nah ini sudah saya tempatkan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam penyampaian. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.